Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dengan renungan harian GKJ Purwantoro, Jumat 26 Agustus 2024. Renungan harian pada hari ini akan saya ambilkan dari 1 Korintus 15 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Demikianlah firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. Dan pada renungan harian kali ini akan saya ambilkan dari ayat yang ke-17, saya ulangi. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah firman Tuhan pada kesempatan ini. Berbahagialah bagi siapapun yang merenungkan firman Tuhan ini dan melaksanakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Amin. Dan judul renungan harian pada hari ini dengan tema Merdeka. Besok kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan bangsa Indonesia yang ke-79. Kemerdekaan Indonesia sebuah momen yang sangat berarti bagi bangsa ini. Merdeka yang kita nikmati saat ini adalah hasil perjuangan dan pengorbanan para pahlawan kita yang rela menyerahkan waktu dan hidupnya untuk kemerdekaan bangsa kita. Sebagai umat Kristen, kemerdekaan Indonesia seharusnya menjadi momen untuk memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Kemerdekaan yang seharusnya membuat kita semakin bersyukur atas kebebasan yang kita nikmati, baik dari segi politik maupun rohani. Sebagai orang Kristen, kita merdeka terhadap dosa dan perbudakan. Karena Tuhan Yesus sudah menyerahkan hidup dan waktunya selama Dia di dunia untuk memerdekakan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur kepada Tuhan dan memperkuat hubungan kita dengan Tuhan. Kita belajar dari perjuangan para pahlawan kita yang tidak pernah menyerah dalam melawan kejamnya penjajah. Mereka mengorbankan segalanya demi kemerdekaan bangsa ini. Demikian pula hidup kita sebagai orang Kristen. Kita harus tetap berjuang dan berkorban dalam mengikuti Tuhan, dalam menghadapi cobaan dan tantangan dalam hidup kita. Renungan kita hari ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan Indonesia tidak hanya mengenai politik, namun mengenai kebebasan rohani. Melalui kemerdekaan ini kita diberi kesempatan untuk memperkuat iman dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur. Mari kita terus merenungkan makna dari kemerdekaan Indonesia dan terus memperkuat hubungan kita dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengabdikan hidup kita untuk kemuliaan-Nya. Kristus membebaskan kita dari hukuman dosa melalui pengorbanannya di kayu salib. Kita telah menang atas kuasa maut. Kemerdekaan yang terjadi dalam hidup kita merupakan anugerah Tuhan Yesus. Yang besar, kita sudah terbebas dari penjajahan dosa. Pembebasan yang kita peroleh merupakan karya Tuhan Yesus melalui kematiannya dan kebangkitannya. Itu sangat mahal harganya. Kemerdekaan yang diberikan Kristus harus dipertahankan. Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Merdeka bukan berarti kita bebas berbuat dosa, tetapi kita harus merdeka dalam kebenaran. Kebenaran itulah yang memerdekakan kita, dan kebenaran itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita mempertahankan kemerdekaan itu.
mengisi kemerdekaan dan melayani sesama dengan penuh kasih Tuhan. Kita harus bisa membawa dampak bagi masyarakat di sekitar kita yang masih banyak terbelenggu dan terjajah oleh dosa dan problema hidup. Itulah kerinduan Tuhan bagi kita, menjadi berkat bagi sesama. Selamat menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan harian pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.